Jumpa lagi dengan Pak Pipu. Tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan ya. Sebentar lagi Lebaran. Dan kalau sudah Lebaran, salah satu hal yang kita ingat adalah ketupat. Hohoho. Ya, ketupat. Tapi tahukah kalian bagaimana sejarah ketupat dan bagaimana ketupat bisa jadi sampai identik dengan Lebaran? Seperti yang kita tahu, ketupat adalah makanan berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda atau janur. Ketupat sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara sejak zaman kerajaan kuno pra-Islam, seperti Majapahit dan Pajajaran. Awalnya, ketupat merupakan bentuk tradisi pemujaan Dewi Sri, Dewi pertanian dan kesuburan, pelindung kelahiran, kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Ia merupakan dewi tertinggi dan terpenting bagi sebagian masyarakat Nusantara yang merupakan masyarakat agraris. Salah satu bukti bahwa ketupat sudah ada sebelum penyebaran Islam adalah penggunaan ketupat di dalam upacara-upacara adat atau keagamaan orang-orang Bali yang mayoritas beragama Hindu. Pada masa kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, syiar Islam dilakukan dengan dukungan Wali Songo. Ketika menyebarkan Islam, Wali Songo banyak melakukan pendekatan budaya. Salah seorang wali yang bernama Raden Mas Sahid atau dikenal juga dengan Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan tersebut ya. Ia mengambil ketupat yang tadinya bentuk pemujaan Dewi Sri itu, kemudian dimasukkan nilai-nilai Islami dan memperkenalkannya dalam perayaan yang disebut Lebaran Ketupat. Perayaan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal atau seminggu setelah Idul Fitri. Akan tetapi, perayaan Lebaran Ketupat ini hanya populer di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa, tempat awal penyebaran Islam. Hingga kini, hanya beberapa wilayah di sana yang masih menganggap Lebaran Ketupat, atau biasa disebut Hari Raya Kecil, sebagai Lebaran yang sebenarnya, seperti Kudus, Pati, dan Rembang. Menurut dugaan Pak Pipu, dalam perkembangannya khususnya di wilayah-wilayah pedalaman yang jauh dari pesisir, kemungkinan besar Lebaran Ketupat ini akhirnya disatukan dengan Lebaran Idul Fitri, sehingga akhirnya ketupat dimakan pada 1 Syawal dan menjadikannya makanan khas Lebaran Idul Fitri. Ketupat dalam bahasa Jawa dan Sunda disebut kupat, yang merupakan akronim dari ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan. Karena ketupat biasa disajikan dengan makanan yang bersantan ya, seperti ini kan. Ada juga pepatah Jawa yang mengatakan kupat santen, atau kepanjangannya kulo lepat nyuwun ngapunten, yang berarti jika saya salah mohon maaf. Dengan demikian, ketupat itu sebenarnya simbol atau perlambang dari permintaan maaf ya. Selain ngaku lepat, kupat juga berarti laku papat. Artinya 4 tindakan yang tercermin dari sisi-sisi ketupat, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berasal dari kata lebar dalam bahasa Jawa, yang artinya selesai, pertanda waktu berpuasa di bulan Ramadan sudah usai. Ada juga yang mengatakan bahwa lebaran berasal dari kata lebar dalam bahasa Indonesia, yang artinya pada waktu Lebaran pintu maaf dibuka lebar-lebar. Sementara luberan berasal dari kata luber, artinya rejeki yang luber, melimpah ya. Sehingga kita sebaiknya bersedekah dengan yang membutuhkan. Lalu leburan berasal dari kata lebur, yang berarti dosa-dosa selama 1 tahun terakhir dilebur. Yang terakhir, laburan, merupakan kata lain dari kapur. Sementara, zat kapur digunakan sebagai penjernih air atau pemutih dinding. Dengan demikian, laburan artinya menyucikan diri menjadi putih kembali. Wah, menarik ya. Bentuk segi 4 ketupat yang khas juga menggambarkan prinsip kiblat papat limo pancer. 4 arah, 1 pusat.
yang memiliki makna kemanapun manusia melangkah, pasti akan kembali pada Tuhan. Selain itu, bentuknya yang memiliki 4 sisi ini juga melambangkan 4 macam nafsu dasar manusia, yaitu amarah, lawamah, lapar dan haus, sufiyah, nafsu untuk memiliki sesuatu yang bagus atau indah, dan mutmainah, memaksa diri. Keempat nafsu dasar ini dikendalikan saat puasa di bulan Ramadan. Sehingga makan ketupat pada saat lebaran berarti seseorang dianggap sudah mampu menahan nafsunya. Bukan cuma nama dan keempat sisinya, bentuk ketupat secara keseluruhan pun memiliki filosofi yang mendalam. Rumitnya anyaman bungkus ketupat mencerminkan berbagai macam kesalahan manusia. Namun setelah dibuka, isinya akhirnya akan terlihat nasi yang putih yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampun dari segala kesalahan. Ada juga yang memaknai kerumitan anyaman ketupat sebagai perlambang keragaman masyarakat Jawa yang harus dilekatkan dengan silaturahmi, sedangkan beras diartikan sebagai nafsu duniawi. Sementara itu, penggunaan janur sebagai daun pembungkus ketupat pun bukan tanpa alasan. Konon, janur merupakan akronim dari Janah Nur, yang berarti cahaya surga. Ada juga yang menyebut janur berasal dari kata Arab Ja'a al-Nur, yang artinya telah datang cahaya. Sedangkan masyarakat Jawa mengartikan janur sebagai sejatine nur, atau jatining nur, yang berarti hati nurani. Sehingga secara keseluruhan bisa dipahami sebagai keadaan hati nurani yang suci setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan. Oh ya, ketupat bukan cuma dikenal di Indonesia loh. Negara-negara Asia Tenggara kepulauan yang memiliki penduduk dari etnis Melayu juga mengenal ketupat. Misalnya Malaysia, Singapura, dan Brunei. Begitupun dengan Filipina. Tapi ketupat di sana bentuknya agak berbeda dan disebut buk noi. Nah, kalau ketupat yang ada di hadapan Pak Pipu ini, apa ada yang bisa menebak ini ketupat dari daerah mana? Kuah yang bersantan, lalu ada nangka, ada buncis, dan uniknya kalian tentu sudah bisa lihat ya, ada mie. Sementara itu, kuahnya juga diberikan kuah kacang. Ada yang sudah tahu? Ya, ini ketupat Padang ya. Wanginya saja sudah harum ini. Yang Pak Pipu beli ini kuahnya campuran ya. Kuah gulai dicampur dengan kuah tauco. Wow, rasanya luar biasa. Kita coba nangkanya ya. Nangkanya enak. Lembut, masih muda ini nangkanya. Ketupatnya pun pulen. Pak Pipu suka sekali. Baiklah, Pak Pipu rasa cukup sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menemani waktu ngabuburit kalian yang merupakan hari terakhir ya di Ramadan tahun ini. Jika ada yang salah atau ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat Lebaran untuk kalian yang akan merayakannya, dan selamat makan ketupat. Kita ketemu lagi di episode cerna berikutnya ya. Dadah!